Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu ila akhiril ayah. Dan juga disebutkan pada surah An-Najm ayat 13, walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratul muntaha. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, wa shadaqar rasul. Mumpung ini bulan Rajab, biasanya bulan Rajab itu ada yang namanya Isra Mi'raj. Insyaallah nanti tanggal 18 Februari, yaitu tanggal merah karena memang Isra Mi'raj gitu ya. Kita mencoba mengambil hikmah daripada momentum ini, Isra Mi'raj ya. Subhanallazi asra. Kenapa disebut asra, tidak lain-lain? Musafir ya misalnya, safara itu kan orang bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Kalau orangnya disebut musafir. Makanya biasanya orang musafir itu boleh melakukan sesuatu yang diwajibkan. Contohnya misalnya puasa, karena dia musafir boleh tidak puasa, tapi nanti harus dibayar pada waktunya. Sholat, kewajiban, tapi ketika dalam musafir itu boleh di qasar atau di qada dan seterusnya. Musafir. Nah, tapi kalimat ini, kata-kata ini tidak menggunakan safara, tapi menggunakan asra. Apa artinya? Jadi asra itu adalah perjalanan malam hari, ya, malam, berarti bukan siang, ya, malam hari. Nah, jadi kata-kata Arab itu lain kondisinya, maka lain juga bahasanya. Contoh kalau orang Banjar itu jatuh itu disebut gugur bahasa Banjarnya. Tapi kalau jatuhnya ke depan itu tejurambang namanya. Nah, kalau jatuhnya ke belakang itu tejungkang namanya. Nah, kalau jatuh karena kepleset, licin, nah itu namanya telingsir. Nah, jadi jatuh kitanya orang Banjar itu banyak juga bahasa yang digunakan gitu ya. Tidak satu bahasa saja. Nah, begitu juga kata-kata Arab itu. Jadi dia menggunakan kata-kata asra, tidak safara atau masa misalnya, tidak. Nah, kemudian di dalam perjalanan ini dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa itu disebut namanya Isra dengan menggunakan kendaraan borak. Nah, setelah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa baru menuju Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Di langit pertama bertemu dengan Jibril, malaikat. Konon kabarnya malaikat itu mempunyai 600 sayap. Bayangkan 600 sayap gitu ya. 2 sayap saja bisa terbang, apalagi 600 sayap gitu ya. Nah, luar biasa itu. Nah, kemudian beliau diangkat ke langit. Itu intinya adalah adanya perintah sholat. Pertama turun itu adalah 50 waktu. Bayangkan kalau seandainya Nabi Muhammad itu tidak menegosiasi. Nah, jadi negosiasi itu sudah dari dulu ya ada ya. Sejak Nabi Muhammad itu sudah ada negosiasi dengan Allah Ta'ala 50 waktu. Ulun tidak bisa membayangkan kalau misalnya itu berlaku saat ini. 50 waktu berarti kalau ada 24 jam bagi 50 waktu kada sampai setengah jam sembahyang. 25 menit sembahyang. Masuk 3 SKS 2 jam setengah berarti ada 5 kali sholat itu. Anak masuk kuliah, sholat dulu. Setengah jam keluar, sholat pulang. Karena mun kadang itu tertinggal waktu sholat-sholat berikutnya. Jadi 5 kali sholat. Boleh membayangkan betapa susahnya kalau 50 waktu.
Akhirnya negosiasilah Rasul kepada Allah Ta'ala. Akhirnya ya menjadi lima waktu itu. Isya, kemudian subuh, zuhur, asar, maghrib. Nah, jadi 5 waktu. 5 waktu ini kan kadang-kadang ada semua umat juga kalau menjalankan. Ada yang belang kambingan, seminggu sekali, kadang-kadang hari Jumat aja. Bahkan ada yang setahun 2 kali aja. Idul Fitri lawan Idul Adha. Nah, itu kan sudah untung lah. Itu pengalaman kamu. Nah, jadi Rasul Mi'raj ke langit ke-7 itu mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah, kemudian itu disampaikan kepada umatnya, umat Nabi Muhammad, termasuk kita semua ini. Kemudian pada diri beliau sendiri, sebagaimana yang kita ketahui, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri teladan. Suri teladan itu mencontohkan ya, jadi bukan sekedar mengucapkan, tapi memberikan contoh. Nah, misalnya, ayo kita sembahyangan, nah, kita juga sembahyang gitu ya. Jangan sampai kita menyuruh sembahyang, tapi kita suruh nggak sembahyang. Nah, itu. Jadi contoh. Nah, kalau kita mencontoh Nabi, konon cerita Nabi itu sembahyang sampai lututnya berdarah. Nah, kita mungkin wah inilah, jangankan lutut, ya, dahija ada sampai berdarah, Allah, paling sampai hitam. Nah, sidin yang dijamin masuk surga tuh, ya itu tetap aja sembahyang. Aman ulun saya dijamin masuk surga, bisa kok sembahyang lagi ya, Pak. Puasa kada, zakat kada, haji kada, dijamin sudah masuk surga, ngapain sembayangan itu. Nah, sidin tetap sembahyang sampai lututnya berdarah. Nah, itu Nabi Muhammad. Kita bagaimana? Nah, Nabi Adam itu makan buah holdi, keluar dari surga. Makan buah holdi sebiji, keluar dari surga. Kita yang banyak dosa, anak masuk surga. Kira-kira mikir lah. Banyak dosa, anak masuk surga. Nabi Adam sudah di surga, makan buah seuting, keluar dari surga. Nah, jadi insaf-insaf ya kita lah, beratan. Ulun pribadi juga pasti banyak dosa gitu ya. Banyak-banyak istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, terutama hikmah Isra Mi'raj itu diantaranya kita mendapatkan kewajiban menjalankan sholat 5 waktu, isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Nah, mudah-mudahan dengan kita menjalankan itu, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sebagai Sang Pengkhalik. Karena siapa lagi kalau bukan Allah Ta'ala yang kita dekatkan. Kalau ada masalah, kita kembalinya kepada Allah Ta'ala. Karena kalau kita kembali kepada manusia, berharap kepada manusia ya juga terbatas. Kalau segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah Ta'ala, insya Allah aman, tentram, damai, dan sejahtera. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Mari kita tutup dan kita akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.